Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang pertama, marilah kita berucap puja dan puji syukur kita hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Sempurna yang telah memberikan karunia-Nya kenikmatan iman, nikmat sehat dan nikmat waktu luang hingga sampai dengan saat ini dihadapkan kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun ini dalam keadaan baik dan sangat sehat. Selawat serta salam akan selalu kita haturkan kepada beliau, junjungan kita, Nabi besar kita, Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Allah berfirman, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau tawakal kita kepada Allah 100%, maka Allah menolongnya akan 100%. Dan yang tahu hanya kita, karena di dalam hati kita itu yang akan muncul. Jika satu titik keraguan, maka berkurang dari 100%. Keraguan itu menghambat datangnya pertolongan dan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kenapa orang-orang di zaman dahulu itu mendapat karomah dan keajaiban di dalam hidupnya? Secara logika atau ilmiah itu tidak akan mungkin terjadi karena mereka meyakini Allah dan tawakalnya 100%. Apakah kalau seperti itu kita tidak akan berikhtiar atau perlu berikhtiar? Perlu, karena ikhtiar itu tidak ada hubungannya dengan keyakinan dan ikhtiar itu hubungannya dengan kewajiban. Berhasil atau tidaknya itu terserah Allah dan itu antara kita dengan Allah dan itu masalah hati. Seperti orang yang meminum obat, tentunya kita pasti mencari obat yang bagus atau dokter yang recommended dan itu ikhtiar. Tapi kalau kita terlibat di dalam hati kita terlibat kalau di dalam hati kita terlibat meyakini bahwa ikhtiar itu berhasil atau tidaknya, maka berkuranglah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu juga kita tidak akan melihat keajaiban di dalam hidup kita. Kenapa kita mengalami hal-hal yang ilmiah? Karena yakinnya kita kepada hal-hal yang ilmiah. Dan kenapa orang-orang yang mengalami hal-hal yang sifatnya miracle? Karena mereka meyakini mukjizat dari Allah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti ujian yang kita alami pada tahun ini, mungkin itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik rencana itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah atau musibah yang besar, tapi yang ada hanya Allah yang Maha Besar. Demikian tausiah singkat menjelang berbuka puasa pada sore hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan puasa kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa. Dengan rahmatmu, ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Amin ya Rabbal